البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Baik, masih di muka surat 50. Qala al-muallifu rahimahullah, qala syarih, qala al-muallifu rahimahullah, fa innal kalama fil qadari war ru'yati wal qur'ani wa ghairiha minas sunan makruhun wa manhiyun anh. Karena pembicaraan tentang takdir, tentang dilihatnya Allah, tentang Al-Qur'an dan yang lain-lain dari sunnah-sunnah yang ada itu makruh dan terlarang. Telah kita lewati, yang dibahas adalah perdebatan dan terlampau berdalam-dalam, bukan untuk diimani dan diterima. La yakunu sahibuhu wa in asaba bi kalamihi sunnah min ahli sunnah. Pelaku perbuatan tadi, walaupun dia dengan ucapannya itu menepati sunnah, dia bukan termasuk ahli sunnah, walaupun hasil akhirnya membela sunnah, namun bukan ahli sunnah karena memakai metode ahli kalam, metode orang-orang kafir. Hatta yada al-jidala wa yu'mina bil asar, sehingga dia meninggalkan perdebatan dan beriman pada asar. Rata-rata mereka pola awalnya adalah tidak melalui keimanan, tapi melalui metode akliyah dan sebagainya, sampai kemudian terbentuk kesimpulan, lalu baru dengan ini layak dipercaya hadis ini atau ayat seperti ini. Jadi asalnya bukan lewat beriman pada sabda Nabi, namun harus, kata mereka, adalah pembuktian empiris. Kata mereka harus dibuktikan secara ilmiah akliyah dulu. Kalau sesuai baru diterima, kalau tidak maka tidak diterima. Ternyata sesuai, maka ini tetap bukan ahlu sunnah, karena sejak awal metodenya keliru. Yakni anna kalamal insani fil qadar wa su'alahu an, yaitu pembicaraan seseorang tentang takdir, pertanyaan dia tentang itu, wa'tiradahu 'ala Allah, dan bantahan dia kepada Allah, i'tirad itu membantah, wa qawluhu lima fa'ala kadza, pertanyaan dia kenapa Allah berbuat demikian, wa su'alahu an kayfiyatis sifat, dan pertanyaan dia tentang bagaimana sifat Allah itu, wa ta'wila nususiha, dohirnya ini maktuf ke yang tadi ya, dan penakwilan nas-nasnya, wa ingkaraha bi hujjatit tanzih, dan pengingkaran nas-nas tadi dengan alasan Allah harus disucikan. Berarti seakan-akan nas itu tidak membawa kesucian. Bahkan disebutkan dalam buku-buku mereka, dhawahirul kitabi was sunnah al-kufur, naudzubillah. Dohir dari Quran was sunnah itu kekufuran. Bagaimana dikatakan Allah Ta'ala turun sementara Allah tidak boleh bergerak, kata mereka. Dan ini semua adalah syubhat, intinya adalah tidak beriman kepada berita. Yarhamukallah. Kama yaf'alahul mutakallimun, seperti yang dilakukan oleh para ahli kalam. Wa kadzalikal jidalu fil Qur'an. Demikian pula perdebatan di dalam Al-Qur'an, wa ghairiha minas sunan, dan sunnah-sunnah yang lain makruh. Ini dibenci, wa manhiyun anh, dan terlarang. Yaqul la yakunu sahibuhu wa in asaba bi kalamihi sunnah min ahli sunnah. Pelakunya itu bukan termasuk ahlu sunnah, walaupun ucapannya tadi tepat dengan sunnah. Ujung akhirnya, oh betul, setelah pembuktian memang sabda Nabi ini betul, bahwasanya apabila lalat jatuh ke air salah seorang dari kalian, maka tenggelamkan, karena di dalamnya ada obat, dan di salah satu sayapnya ada obat, di sayap yang lain ada penyakit. Tidak langsung diimani, namun diteliti dulu dengan mikroskop, setelah betul baru diterima. Ini bukan ahlu sunnah. Sejak awal harus beriman pada perkara gaib. Kalau hadisnya sahih, maka dia adalah madhab kita. Bukan ditunggu, diteliti dengan mata dulu, kalau betul baru diterima. Ini bukan ahlu sunnah namanya. Ay la yakunu sahibu hatta walau asaba sunnata bi kalamih, yaitu pelakunya walaupun dia itu tepat menepati sunnah dengan ucapannya tadi, la yakunu min ahlus sunnah, tidak termasuk dari ahlus sunnah, hatta yada al jidala wa yu'mina bil asar, sehingga dia meninggalkan perdebatan dan beriman kepada asar, yaitu iman pada terutama adalah perkara-perkara gaibnya.
bukan harus dilewati dulu. Hadis tadi melewati penelitian akliyah dari kami dulu baru dipercaya. Tayyib. Wa yada'al khusumat, dan meninggalkan perbalahan. Wal maqsudu bil asar kalamur rasuli sallallahu alaihi wasallam wa asarus sahabati wat tabi'in. Yang dimaksudkan dengan asar adalah ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan asar-asar para sahabat dan tabi'in. Jadi asar yang pertama ini lebih umum daripada lafaz asar yang kedua. Wa qala al-Baghawi rahimahullah fi syarhi sunnah, ittafaqa ulama us-salaf. Para ulama salaf telah bersepakat min ahli sunnah, yaitu apa? Dari kalangan ahli sunnah, ala nahyi anil jidali wal khusumat, melarang perdebatan dan perbalahan fis sifat, tentang sifat-sifat. Yang ada adalah iman pada berita tadi, bukan diperdebatkan. Wa ala zajri anil khawdi fi ilmil kalami wa ta'allumih, dan menghardik orang dari, yaitu apa? menyelami ilmu kalam dan mempelajarinya. Baik, ini sudah disepakati, namun ya orang banyak yang membangkang. Qala al-Imam Abu Muhammad al-Barbahari fi syarhi sunnah, wa'lam annaha lam takun zandaqah wala kufrun wala zandaqatun wala kufrun wala syukukun wala bid'atun wala dhalalatun wala hiratun fid din illa minal kalam, dan seterusnya nanti. Ketahuilah bahwasanya tidak terjadi yang namanya kezindikan, yaitu apa? Nifaq i'tiqadi, kata jumhur ulama. Tidak pula tidak terjadi kekufuran ataupun keraguan. Demikian pula kebid'ahan dan kesesatan. Demikian pula kebingungan di dalam agama ini, kecuali disebabkan karena ilmu kalam. Wal jidali wal mira, perdebatan, persengketaan, wal khusumah, perbalahan. Tayyib. Dohirnya titik betul ya. Wal ajabu kaifa yajtari'ur rajulu ala mira'i wal khusumati wal jidal. Yang mengherankan adalah bagaimana orang tersebut lancang untuk melakukan perbalahan, persengketaan dan perdebatan. Wallahu yaqul, sementara Allah berfirman, ma yujadilu fi ayatillahi illal ladzina kafaru. Tidak ada yang berdebat tentang ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir. Maksudnya seperti yang telah kita lewati, yaitu apa? Keharusan kita adalah beriman kemudian melaksanakan. Sementara orang kafir mereka banyak membantah, meragukan. Ketika Allah menyebutkan ayat-ayat tertentu, mereka mengatakan ma darabuhu, mengatakan ma aradallahu bihadza masalah, apa yang Allah inginkan dengan permisalan ini. Intinya adalah pertanyaan yang sifatnya i'tirad, yaitu menentang. Fa alaika bit taslimi war ridha bil asar, maka engkau wajib untuk menerima, untuk tunduk patuh dan ridha kepada asar-asar. Wal kaffu was sukut, berhenti dan diam dari apa yang dibahas itu. Adapun kemudian perdebatan, kaum muslimin berdebat melawan orang-orang kafir, membela tauhid, membela sunnah, membela ayat, dan bukan itu yang dilarang. Pembahasannya bukan itu. Baik. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mubayyinan sababa dzammis salafi li ilmil kalam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, menerangkan sebab kenapa para ulama salaf mencela ilmu kalam fi kitabihi muwafaqatu sahihil manqul li sharihil ma'qul, yaitu Dar'u Ta'arud. Thayyib. Qala rahimahullah fasalafu wal a'immatu lam yadhumul kalama li mujarradi ma fihi minal istilahatil muwalladah. Para salaf dan para imam tidak mencela ilmu kalam karena semata-mata adanya istilah-istilah yang baru yang ada di dalamnya. Karena terkadang kita perlu istilah-istilah itu. Seperti ilmu nahwu, betapa banyak istilah yang memang diperlukan. Demikian pula ilmu sharaf, demikian pula ilmu mustalahul hadis dan seterusnya. Kita perlu memang. Alhamdulillah. Demikian pula masalah faraid, perlu istilah-istilah. Tapi dan ini tidak terlarang karena ini sesuatu yang diperlukan untuk apa? Memiliki gambaran yang lebih lengkap di dalam permasalahan. Tapi bukan itu yang menjadi inti celaannya. Ka lafdil jauhar wal arad, seperti lafaz jauhar yaitu inti, wal arad yaitu sesuatu yang maknawi. Terkadang arad diartikan sifat, kata mereka, sesuatu yang tidak boleh ditunjuk.
Wal jism yaitu apa? Ma yusharu ilaih, sesuatu yang mungkin untuk ditunjuk dengan jari. Itu jisim. Baik, suatu jasad. Wa ghairi dzalik, kan yang lain-lain. Bal, akan tetapi li'annal sebentar. Ini akan tetapi atau tidak ya kira-kira ya. Li'annal ma'ani allati yu'abbiruna anha fi hadhil ibarati fiha minal batilil madmum. Akan tetapi, berarti akan tetapi dicela kenapa? Karena makna-makna yang mereka ungkapkan di dalam lafaz-lafaz ini, di dalamnya ada kebatilan yang tercela. Istilah tadi tidak salah, namun yang mereka inginkan ternyata sesuatu yang keliru, sesuatu yang batil, yang tercela. Fil adillati wal ahkam, di dalam dalil-dalil dan hukum-hukum, ma yajibun nahyu an, yang mengharuskan untuk perkara tadi dilarang. Kenapa? Ketika mereka membicarakan masalah arad, yang mereka inginkan adalah sifat itu arad, dan tidak boleh arad itu bersatu dengan jauhar untuk zatnya Allah Ta'ala. Dan ini keliru tentunya makna seperti itu. Apa yang melarang? Kemudian apa? Ucapan mereka bahwasanya jisim itu mengharuskan adanya hajat. Sementara Allah tidak punya hajat pada siapapun. Berarti Allah bukan jisim. Berarti apa? Allah tidak memiliki sifat apapun dan seterusnya. Nah, ketika makna yang diinginkan itu adalah sesuatu yang batil, maka para ulama salaf melarang itu. Qal istimali hadhil alfazi ala ma'anin mujmalah, karena lafaz-lafaz ini tadi mengandungi makna-makna yang global. Yang global mungkin ditarik ke sana, mungkin ditarik ke sini. Sementara ahli batil menginginkan makna yang batil di situ. Baik. Maka ahlu sunnah tidak mengatakan Allah tidak punya jisim, dan ahlu sunnah juga tidak mengatakan Allah punya jisim. Ini termasuk lafaz yang didiamkan, karena Quran dan sunnah tidak menyebutkan itu. Sementara ahlul batil membahas ini karena tujuannya adalah untuk mengingkari Allah punya sifat. Jadi tujuannya sudah keliru. Assalamualaikum. Fin nafyi wal isbat, di dalam peniadaan dan penetapan. Lafaz tadi masih bersifat global. Kama qala al-Imam Ahmad rahimahullah fi wasfihi li ahlil bidah, seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah ketika mensifati, ketika menggambarkan karakter ahlul bidah, faqal hum mukhtalifuna fil kitab, mereka adalah orang-orang yang berselisih di dalam kitab suci, antara pihak yang ifrad dan tafrid, antara pihak yang ghulu dan taksir, yang berlebihan dan yang kurang. Mukhalifuna lil kitab, mereka semua menyelisihi kitab suci. Muttafiquna ala mufaraqatil kitab, mereka semua bersepakat untuk memisahkan diri dari kitab suci. Ya, masing-masing buat kaidah sendiri, tidak ikut kitab suci. Kitab suci sekedar sebagai pendukung kalau sesuai. Yatakallamuna bil mutasyabihi minal kalam, mereka berbicara dengan menggunakan kata-kata yang samar-samar. Wa yakhda'una juhalan nas, menipu, memperdaya orang-orang yang bodoh. Summa yulabbisuna alaihim, membuat kerancuan pada mereka. Ini diambil dari apa? Muqaddimah kitab Ar-Raddu 'ala Zanadiqah wal Jahmiyah punya Imam Ahmad. Wa kalamus salaf fi hadza tawil, ucapan para salaf tentang masalah ini panjang. Qala rahimahullahu taala al-Qur'anu kalamullah wa laisa bimakhluq. Al-Qur'an itu kalamullah dan bukan makhluk. Qala al-mu'allifu rahimahullah wal Qur'anu kalamullahi wa laisa bimakhluq. Al-Qur'an adalah firman Allah dan bukan makhluk. Wala yat'uf an yaqul laisa bimakhluq, dan tidak boleh ahlu sunnah merasa lemah untuk mengatakan Quran itu bukan makhluk. Ya, jangan takut. Fa inna kalamullah laisa bibainin min, karena kalamullah itu tidak terpisah dari dia. Berarti memang dia bukan makhluk, karena telah disepakati bahwasanya Allah itu berpisah dari makhluk. Dinukilkan kesepakatan oleh Imam Abdul Qattan, oleh Imam Ibnul Qattan Al-Fasi di dalam kitab beliau Al-Luma, Al-Luma fi Masailil Ijma'. Allah terpisah dari makhluk. Bahkan apa? Allah tidak menempel dengan arsy, dalam artian tidak bersatu dengan arsy. Karena apa? Telah terbentuk ijma' memang tentang itu. Makhluk tidak mungkin mencapai Allah Ta'ala. Walaupun apa? Ada perdebatan. Apakah perlu kita mengatakan Allah di atas arsy tanpa menempel atau apa?
diperdebatkan tentang itu. Tapi yang penting apa? Ijma' telah mengatakan Allah tidak bersatu dengan makhluk. Berarti manakala kalamullah itu tidak terpisah dari Allah, maka kalamullah itu bukan makhluk. Walaupun nantinya ketika diturunkan oleh Jibril sebagai wahyu, tetap Allah menamakan itu sebagai kalamnya, tidak dinisbatkan ke yang lain. Walaisa minhu syai'un makhluk, tidak ada sesuatu pun dari Allah itu yang makhluk. Dari Allah dalam artian apa? Dari sifat Allah, dari zatnya Allah, dan seterusnya. Asy-syarah qala al-mu'allifu rahimahullah wal Qur'anu kalamullah wa laisa bimakhluk. Al-Qur'an itu kalamullah dan bukan makhluk. Yakni Al-Qur'an kalamullah. Lafduhu wa maknah, lafadznya dan maknanya. Baik. Untuk masalah yang tadi yang tidak menempel, ini memang apa? Kita sebaiknya tidak menggunakan istilah itu karena para mutaqaddimin tidak menggunakan itu. Tapi intinya memang Allah itu terpisah dari makhluk. Selesai. Kemudian apa? Hurufuhu wa ma'ani. Demikian pula huruf-hurufnya dan makna-maknanya itu adalah semua dari Allah Ta'ala. Semuanya bukan makhluk. Walaupun yang tertulis dalam artian yang apa itu di mushaf kita, lafadz-lafadznya ini tintanya itu dari kita, penulisannya juga kita yang menulis. Baik. Tapi yang tertulis itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Cuma kita perlu membaca melalui apa? Perantaraan apa yang ditulis oleh makhluk, melalui huruf-huruf, melalui harokat-harokat yang dibuat oleh para makhluk. Namun yang dibaca itu kalamullah dan bukan makhluk. Kama dalat ala dzalikan nusus, sebagaimana nas-nas telah menunjukkan itu. Semuanya adalah kalamullah dan bukan makhluk. Seperti ketika mengatakan ya Musa, ya ini harfun nida. Jadi Quran memang apa? Berisi huruf. Dan itu dari Allah Ta'ala dan bukan makhluk. Wa kama aqarra bidzalika ahlus sunnati wa jamaah. Sebagaimana ahlus sunnah mengakui yang demikian itu, menetapkan yang demikian itu. Bi anna kalamullah yastamilul lafdha wal makna. Bahwasanya kalamullah itu mencakupi lafadz dan makna. Berbeda dengan Asy'ariyah yang mengatakan maknanya dari Allah tapi lafadznya itu adalah ungkapan dari makhluk. Nauzubillah. Taib. Makanya mereka mengatakan Quran yang di hadapan kita ini hakikatnya adalah makhluk. Karena sekedar ibarah, suatu gambaran dari kalamullah yang di atas sana. Nah, itu pun mereka terjebak sendiri ya, di atas sana. Kalian ngakui kan Allah di atas. Taib. Wa anna Allah Ta'ala takallama bikalam, dan Ahlus Sunnah menetapkan bahwasanya Allah berfirman dengan kalam. Taib. Bihurufin, biharfin wa saud, dengan huruf dan suara yang didengar ketika munajatnya Nabi Musa, ketika Allah yunadi Nabi Musa. Sementara itu adalah suara, ada suara lirih, ada suara keras. Berarti memang ada suara. Bukan sesuatu yang terdetik di dalam hati atau terbersit dalam hati aja, seperti kata Jahmiyah. Betul-betul yusma, yaitu kalam yang didengar. Fala budda minal imani bi anna kalam Allah harfun wa saut, lafdun wa makna. Maka wajib kita mengimani bahwasanya kalamullah itu huruf dan suara, lafaz dan makna. Hadhihi aqidatu ahli sunnati wa jamaah. Ini adalah keyakinan ahlu sunnah wa jamaah. Bidalalatin nusus, dengan penunjukan dari nas-nas. Fayajibu alal mu'min an ya'taqida dzalik, maka wajib mukmin, seorang mukmin untuk meyakini itu. Wa ya'taqida annahu laisa bimakhluk, meyakini bahwasanya Allah bukan makhluk. Seandainya makhluk berarti apa? Punya kadar, punya batasan. Sementara Allah Ta'ala berfirman, qul law kanal bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahr qabla an tanfada kalimatu rabbi, dan seterusnya. Katakanlah seandainya lautan itu menjadi kalimat Rabbku, niscaya habislah lautan itu sebelum habisnya kalimat Rabbku. Kata Abu Hatim Ar-Razi, ini menunjukkan kalamullah itu bukan makhluk. Seandainya dia makhluk, pasti ada batasannya. Ternyata apa? Seluruh makhluk tidak mampu untuk mencatat seluruh kalamullah. Kalamullah tidak ada batasnya. Kemudian wa kalamullah nau'an. Kalamullah ada dua jenis. An-nau'ul awal masmu'un minallahi biwasithah. Nah, ini pembagian yang bagus untuk kita memahami, yaitu didengar dari Allah namun melalui perantaraan. Walaupun suaranya sautul qari, tapi apa? Al-kalam kalamul bari. Kata Imam Ibnu Abdul Bar,
Kama sami'a sahabatu kalam Allah, sebagaimana para sahabat mendengar kalamullah biwasitatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan perantaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan apa? Orang kafir hatta yasma'a kalam Allah, sehingga dia mendengar kalamullah. Padahal apa? Melalui perantara sahabat yang membacakan Quran. Tetap yang didengar adalah kalamullah. Thayyib. Wa kama yusma'u kalamullahi biwasitati qira'atil qari'. Sebagaimana kalamullah didengar dengan perantaraan bacaan orang yang membaca. Thayyib. Makanya kalau kita dengar ada si qari' membaca Sabbihisma rabbikal a'la, lalu ada orang tanya, itu bacaan itu adalah itu qiraah apa, atau qiraah siapa, atau itu adalah kalam siapa, suara kalau kalam berarti ucapan ya, ucapan siapa itu, kita bilang itu adalah ucapan Allah, walaupun suaranya suara mungkin siapa itu, Sudaiska atau yang lain. Seperti kita akan disebutkan syair, ala kullu ma khalallaha batil, semua yang selain Allah adalah batil. Ketika orang tanya ini syair siapa, enggak dikatakan ini kan syair ustadz yang baca. Nah, tapi apa? Dinisbatkan pada yang mengucapkan pertama kali, yaitu Ibnul Mu'taz. Itu ucapan Ibnul Mu'taz. Kita cuma perantara saja. Seperti innama amalu binniyat, ini ucapan siapa? Jelas ini adalah ucapan Nabi. Kita sekedar meriwayatkan. Tayyib qal wa nau'usani masmu'un min kalamillahi bila wasithah. Tipe kedua dari kalamullah adalah didengar dari Allah tanpa perantara. Kama sami'a Jibrailu minallah, sebagaimana Jibril tentunya memang dengar langsung dari Allah. Bukan membaca di Lauhul Mahfuz, bukan pula membaca di yang di Baitul Izzah seperti yang dikatakan oleh orang Asy'ariyah. Sok tahu, jumpa Jibril aja enggak. Wa kama sami'a Musa kalamallahi biduni wasithah, sebagaimana Nabi Musa mendengar kalamullah tanpa perantara. Wa kama sami'a nabiyuna sallallahu alaihi wasallam lailatal mi'raj, sebagaimana nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendengar itu di malam mendengar di malam mi'raj itu kalamallahi biduni wasithah, firman Allah tanpa perantaraan. Bahkan ini yang paling tinggi tentunya. Nabi Musa masih di bumi, sementara Rasulullah itu sampai ke atas langit ketujuh, lebih atas lagi, lebih atas daripada Nabi Ibrahim. Thayyib. Dan hanya Allah yang tahu tentang apa, mana yang lebih dekat waktu itu, Nabi Muhammad SAW ataukah Nabi Adam. Bukan mustahil Nabi Muhammad yang lebih dekat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dalam hadis Anas, beliau melihat surga di langit ketujuh. Dalam keadaan apa? Nabi Ibrahim juga beliau lihat di langit ketujuh, lalu Rasulullah naik lagi. Bukan mustahil. Sementara Nabi Adam dengar di mana? Di surga. Ketika apa? Dulu awal-awal diciptakan. Kemudian kata beliau di sini, wa kama yukallimullahu an-nasa yaumal qiyamah, sebagaimana Allah mengajak bicara manusia pada hari kiamat tanpa perantaraan. Fa yasma'una kalamahu bila wasithah, mereka mendengar kalamullah tanpa perantara. Ya, laisa bainahu wa bainahu turjuman, tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah, langsung bicara dengan Allah taala. Baik. Wa kama yukallimu Adama yaumal qiyamah, sebagaimana nanti juga di hari kiamat Allah mengajak bicara Adam. Fa yaqulu ta'ala yaumal qiyamah ya Adam, Allah taala berfirman pada hari kiamat, wahai Adam, fa yusmi'uhu saut, dia memperdengarkan kepada Adam suara. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab beliau Khalqu Af'alil Ibad. Wa fil hadis summa yunadihim bi sautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qarub. Lalu Allah menyeru mereka dengan suara yang didengar oleh orang yang jauh sebagaimana didengar oleh orang yang dekat. Tidak ada makhluk yang mampu seperti itu. Ini hanya Allah yang mampu. Kecuali kalau Allah menghendaki mukjizat ini itu terserah dia. Tapi tidak mungkin sama kalamullah dengan kalam makhluk. Disebutkan dalam catatan kaki hadis sahih li ghairi wa huwa juz'un min hadisin dzakarahul Imam Al-Bukhari bi sighatil jazm fi kitabil ilm. Baik. Tapi apa? Dia mu'allaq. Kalau yang di buku yang lain ini yang muttasil. Wa fi kitabit tauhid bi sighatit tamrid. Ini juga apa? Mu'allaq. Cuma yang pertama yang lebih kuat secara pasti. Kalau yang tamrid ini masih yudkar atau yuqal misalkan. Wa akhrajahu fil adabil mufrad wa fi af'alil ibad. Wa Ahmad fil Musnad wa Ibnu Abi Asim
fil ahad wal masani wa Tabrani fil mu'jamil awsat wal Hakim fil mustadrak wa qala sahihul isnad wa sahahahu asy-Syaikh Al-Albani fi Sahih Adabil Mufrad. Baik. Kita lanjutkan, qala rahimahullahu taala, hadza huwa sautul masmu' min kalamillah. Inilah suara yang didengar dari kalamullah. Yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qarub. Didengar oleh makhluk yang jauh sebagaimana didengar oleh makhluk yang dekat nanti di hari kiamat itu. Sebagaimana para malaikat juga mendengar kalamullah, hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haq. Sehingga apabila rasa takut telah dihilangkan dari hati-hati mereka, mereka tanya kepada malaikat yang lain, apa yang difirmankan Rabbmu? Berarti apa? Mereka mendengar, cuma banyak malaikat tidak kuat. Yang kuat hanya yang mendapatkan perintah untuk ini dan itu, yaitu Jibril dan makhluk yang Allah kehendaki. Jadi mereka mendengar kalamullah. Bi khilafi sautil makhluk, berbeza dengan suara makhluk. Fa innal qariba yasma'uhu aksara minal ba'id. Karena orang yang dekat itu mendengarnya lebih banyak daripada orang yang jauh. Ini hukum asalnya tentunya, tak perlu diperdalam. Kadang orang yang jauh dengar karena lewat telepon misalnya, itu tak perlu dibahas yang macam itu. Karena hakikatnya dia dekat kan, berarti jadinya dekat dengan mulut kita langsung dia itu. Baik. Amma sautul masmu' min kalamillah, adapun suara yang didengar dari kalamullah, ini menunjukkan tidak sama-sama kalam tapi lain. Untuk kalamullah, fa innal ba'ida wal qariba yasma'unahu ala haddin sawa. Maka yang jauh dan yang dekat itu mendengarnya dalam ukuran atau batasan yang sama. Fa yasma'uhu man ba'ud. Orang yang jauh, kalau itu orang, kalau malaikat ya malaikat, makhluk yang lain ya makhluk yang lain, mendengar itu kama yasma'uhu man qarub, sebagaimana yang dekat pun mendengarnya. Kama fil hadisil ladzi dzakarna tarfan minhu, sebagaimana dalam hadis yang kami sebutkan satu ujungnya. Wa tamamuh, kelengkapannya, yaqulullahu ta'ala ya Adam. Allah Ta'ala berfirman, wahai Adam, fayaqul labbaika wa sa'daik. Saya penuhi panggilanmu ya Allah dan saya siap di dalam khidmahmu, yaitu selalu melayani engkau, sa'daik. Fayaqul akhrij ba'san nar, keluarkan perutusan ke neraka. Ba'san nar bukan maksudnya neraka yang mengutuskan, tapi perutusan untuk dibawa ke neraka, utusan dikirimkan ke neraka. Qal wa ma ba'sun nar, dia tanya apa itu utusan ke neraka, maka jawabannya min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'atun wa tis'un. Tapi ini maktuf ke yang sebelumnya berarti ya. Berarti ini kalau tis'in berarti maf'ul bih dari mana zahirnya? Akhrij kah berarti? Yaitu apa? Akhrij min kulli alfin tis'a mi'atin wa tis'atan wa tis'in. Keluarkan dari setiap 1000 keturunanmu itu 999 orang. Sumakol, ketika apa? Para sahabat merasa berat dengan itu. Siapakah kami dibandingkan dengan seluruh umat manusia? Kami sedikit saja. Bagaimana kami hanya satu dari 1000 itu? Maka Rasulullah kemudian bersabda, absyiru fa inna minkum rajulan wa min Ya'juj wa Ma'juj alfan. Baik. Kalau dalam hadis yang ma'ruf di Sahih Bukhari dan Muslim, lafadznya adalah apa? Apa itu? 999 dari Ya'juj dan Ma'juj. Dari kalian satu orang, dan dari Ya'juj dan Ma'juj itu 999. Baik, ini muttafaqun alaih. Kita habiskan paragraf yang ini. Fal Qur'anu kalamullah lafdhuhu wa ma'nah. Maka Quran adalah kalamullah, lafadznya dan maknanya. Yaqulul mu'allifu rahimahullah wa la yad'uf an yaqul ayyaqula laisa bimakhluk. Tidak boleh seorang ahlu sunnah merasa lemah untuk mengatakan Quran itu bukan makhluk. La tad'uf, yaitu jangan engkau bersikap lemah. Wa kun qawiyyan nasyita, jadilah engkau orang yang kuat dan bersemangat fi mu'taqadik, di dalam akidahmu. Wa fi i'lanik, dan di dalam pengumumanmu. Wa idharik, dan penampilanmu. Ketika engkau menampilkan akidahmu, menampilkan apa? Mu'taqad ahli sunnati wa jamaah, keyakinan ahlu sunnah wa jamaah. Wa qul al-Qur'an laisa bimakhluk, katakan Quran itu bukan makhluk. La tad'uf amama ahlil bid'ah,
Jangan engkau melemah di hadapan ahlul bidah. Sumakal, lalu beliau mengatakan, yaitu kembali ke kalam Imam Ahmad, fa inna kalamallahi laisa bibainin min, karena kalamullah itu tidak terpisah dari Allah Ta'ala, wa laisa minhu syai'un makhluk, dan tidak ada sedikit pun dari yang dari Allah itu adalah makhluk. Yaitu apa? Yang dikatakan sebagai zat atau sifat, semuanya bukan makhluk untuk Allah Ta'ala. Fa makna kalamillah, fa makna kalamullah laisa bibainin minhu, makna bahwasanya kalamullah tidak terpisah dari Allah adalah lam yufariqhu, tidak terpisah dari Allah, wa yantaqilu minhu ila ghairih, berpindah ke yang lain, sehingga apa? Kosong yang pertama itu. Ta'ala Allahu an dzalika uluwan kabira, maha tinggi Allah dari yang demikian itu dengan ketinggian yang besar. Baik, ilahuna wallahu a'lam.